Setelah diperiksa jadi terdakwa, sidang kasus pembunuhan berencana Yosua, Richard Eliezer akan menghadapi tuntutan Rabu besok 11 Januari. Seperti apa kesiapan Eliezer menghadapi tuntutan? Kita akan kupas bersama dengan kuasa hukum terdakwa Richard Eliezer, Roni Talapesi, dan pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting. Selamat sore, Mas Roni, Pak Jamin. Selamat sore, Mas Ibrahim. Baik, Selamat sore Mas Ibrahim, Pak saya Jamin. ingin ke Pak Roni dulu. Mas Roni, bagaimana kondisi Eliezer saat ini, psikologisnya seperti apa beberapa hari jelang sidang tuntutan nih? Iya Mas Ibrahim, dengan hadirnya orang tua datang dari Manado tentunya memberikan support kepada Richard Eliezer, dan kami dari tim penasihat hukum melihat ini hal yang positif dalam menghadapi agenda tuntutan maupun nanti menjelang putusan. Tentunya dalam hal ini kami mendampingi dari awal, kami melihat bahwa sisi dari psikologi dari Richard Eliezer Baradae ini semakin hari semakin baik. Tentunya kan tahapan pembuktian sudah bisa dilewati dengan baik, Mas Ibrahim, dan harapannya kan ketika nanti akan menghadapi tuntutan sesuai dengan proses yang sudah dijalani dan sikap Eliezer yang kooperatif, kemudian ketika menjalani menjadi saksi maupun menjadi terdakwa, pemeriksaan terdakwa, Richard Eliezer menunjukkan sikap yang sama, yaitu sikap konsisten dan sikap kooperatif. Kami melihat bahwa sampai saat ini juga di LPSK terus mendampingi, dan status dari justice collaborator yang diberikan oleh LPSK sampai saat ini masih melekat kepada Baradae. Dan tentunya kemarin kan kami sudah menyampaikan kepada majelis hakim terkait dengan permohonan kami yang mengenai status dari Richard Eliezer dalam hal tuntutan maupun putusan. Tentunya kemudian respon yang kami melihat dari majelis hakim nanti akan dituangkan dalam putusan. Kami juga sudah LPSK juga sudah mengajukan surat kepada jaksa penuntut umum terkait dengan rekomendasi untuk keringanan tuntutan. Baik. Seperti itu Mas Ibrahim. Pak Jamin, LPSK bilang konsisten, Eliezer keterangannya hingga saat ini bahkan minta soal keringanan hukuman. Kalau Anda lihat bagaimana nanti tuntutan Eliezer? Ya, Mas Ibrahim. Kalau kita dengar kemarin kelihatannya jaksa penuntut umum meminta waktu 2 minggu, tapi hakim kelihatannya memberikan 1 minggu. Tetapi kalau nanti tidak bisa jadi minggu ini, kelihatannya minggu depan baru muncul tuntutan. Karena yang mau dituntut itu sebenarnya yang lebih dahulu adalah aktor intelektualnya, yaitu dugaannya diberikan kepada FS ataupun PC ya untuk minggu ini. Minggu depan mungkin kemungkinannya minggu ini sidang tapi akan ditunda tuntutan. Kelihatannya seperti itu. Tapi terlepas dari itu, yang saya lihat pertama, Eliezer ini kan sudah mendapat GC dari LPSK. Dan keterangan yang disampaikan kelihatannya LPSK masih mendampingi, artinya ada konsistensi ya keterangannya. Dan juga PH juga kan tidak ada begitu banyak berbelit-belit ya, lancar semua dan tidak memberikan keterangan apapun terkait dengan keterangan terdakwa, apapun pertanyaan dia diajukan oleh jaksa penuntut umum ataupun hakim sudah diserahkan sepenuhnya kepada terdakwa ya, Richard Eliezer. Tidak ada lagi hal-hal yang tidak konsisten dalam hal ini. Artinya jaksa penuntut umum terakhir kali waktu Eliezer ditanyakan apakah Anda mengakui perbuatan, mengakui. Apakah Anda menyesal, menyesal. Nah berarti kan sudah ada kira-kira jaksa melihat satu adanya kooperatif, adanya menyesali perbuatannya, dan hakim juga ada kalimat yang pada saat itu dikatakan sebenarnya Anda seorang pangkat terendah hanya melaksanakan perintah waktu pendidikan ya, nggak diajari tentang bagaimana strategi. Ya, nah artinya itu sudah menjadi patokan atau sudah menjadi gambaran kelihatannya bagi Eliezer untuk mendapat tuntutan paling tidak ya 40% dari tuntutan maksimum kalau saya lihat. 40%? 50%. 50%, maaf tadi kurang jelas soalnya agak sedikit gangguan. Ya, 50% ya? Nanti bisa jadi kalau maksimumnya berapa dia hanya dikenakan 50% tuntutannya. Itu baru tuntutan ya. Kita nggak tahu kalau putusannya lagi. Biasanya kan kalau jaksa penuntut umum menuntut penuntutannya tidak, putusan hakim itu kan tidak boleh lebih dari
kurang dari setengah ya, nanti mereka banding biasanya Oke, seperti itu. jika tadi dari Pak Jamin kemungkinan 50%, kalau dari Mas Roni bagaimana? Targetnya apa sih Mas Roni nanti di penuntutan? Iya, Mas Ibrahim, tanpa mengurangi rasa duka juga kepada keluarga korban ya. Kalau kita lihat bahwa orang tua Richard Eliezer dan orang tua dari almarhum Joshua sudah bertemu ya. Dan juga tanpa mendahului dari jaksa penuntut umum, tentunya kalau kami dari tim penasihat hukum mempunyai target, namanya tim penasihat hukum ya, harapan kami kalau memang fakta persidangan sudah terbuka seperti ini, harapan kami adalah Richard Eliezer dituntut bebas gitu, karena fakta persidangan dia berdasarkan perintah, kemudian dia patuh dan taat, kemudian semuanya itu kan sudah terungkap di persidangan. Ahli dari jaksa penuntut umum sudah sampaikan juga terkait dengan pasal 48 overma, kemudian terkait pasal 51 ayat 1 juga dari ahli pidana dari jaksa penuntut umum juga sampaikan bahwa Don Plegan, Richard Eliezer sebagai alat tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Tidak hanya ahli dari jaksa penuntut umum, ahli dari FS dan PC juga terungkap di persidangan terkait dengan Richard Eliezer sebagai alat. Tetapi sekali lagi Mas Ibrahim, itu kan harapan dari tim penasihat hukum. Tetapi semuanya kita serahkan kepada jaksa penuntut umum dan kita menghormati dan menghargai. Oke, Pak Jamin, kalau Anda lihat tadi soal bebas atau justru lepas juga ada kemungkinan tidak Pak Jamin? Ya, semua kemungkinan bisa aja terjadi ya Mas Ibrahim ya, terkait dengan ketentuan pasal 48 terkait dengan perintah datangnya kuasa yang absolut maupun yang relatif. Tapi konteksnya pasti kuasanya yang relatif, artinya dia masih sadar, masih bisa melakukan upaya lain selain daripada perintah tersebut, kan begitu, sifatnya tekanan itu yang datang dari kuasanya relatif. Nah, tapi konteksnya ini jaksa jarang sekali Mas Ibrahim ya menuntut ya. Kalau putusan banyak bebas, tapi jaksa jarang sekali melakukan tuntutan bebas gitu loh. Jadi nggak boleh atau tidak boleh, tetapi realita dalam lapangan tuntutan bebas itu hampir-hampir tidak pernah ada, tapi jarang sekali ya, karena menyangkut tentang reputasi lah Dan masa. maaf saya potong Pak Jamin, dan ini LPSK juga bilang untuk 340 baru ini Eliezer yang pertama jadi JC. Nah itulah dia, makanya saya kira jaksa penuntut umum kalau tuntutan bebas kelihatannya jauh. Ibarat pepatah bilang jauh panggang dari api lah gitu ya. Tapi kalau putusan bebas banyak begitu, artinya setelah dituntut berapa tahun tapi hakim memutuskan berdasarkan fakta persidangan bisa bebas begitu. Bisa terjadi. Tapi kalau tuntutan jarang sekali saya kelihatan. Makanya saya katakan kemungkinan besarnya kalau JC itu mendapatkan keringanan tuntutan itu hampir 50% ya dari tuntutan maksimumnya begitu. Baik. Tapi nanti diserahkan kepada hakim lah. Baik, Mas Roni, nanti kan di pekan depan juga ada pemeriksaan terdakwa Sambo tuh. Apakah ini akan jadi ada pengaruhnya nanti terhadap tuntutan Eliezer kalau menurut Anda, Mas Roni? Saya pikir karena keterangan Richard Eliezer sudah didengar waktu sebagai saksi dan juga pun ketika menjadi keterangan terdakwa tidak jauh berbeda ya, itu masih sama ya. Jadi tidak akan terpengaruh terkait dengan berkas yang lainnya. Mas Ibrahim, tentunya yang disampaikan oleh klien saya itu yang disampaikan itu nurunut ya, kemudian juga pun ceritanya menjadi logis gitu loh. Jadi kalau menurut saya bahwa keterangan Richard Eliezer yang ada di waktu diperiksa sebagai saksi dan maupun terdakwa masih sama. Baik, kalau Anda Pak Jamin melihatnya bagaimana? Apakah nanti ada implikasinya ketika harusnya Sambo duluan untuk tuntutan ataupun Richard duluan, seperti apa? Dan apakah ada pengaruh perbedaan kesaksian mereka, Pak Jamin? Ya, jadi sekarang tugas dari JPU ini sedang mempersiapkan tuntutan dari orang yang dianggap sebagai aktor intelektual, tuntutan yang paling tinggi. Ya, setelah nanti tuntutan yang paling tinggi diberikan kepada aktor intelektualnya, dalam hal ini saya duga lah ya FS ataupun PC. Setelah itu baru mereka Baradae, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rijal. Jadi mereka lah duluan aktor intelektualnya, baru dari itu para orang-orang yang dianggap turut serta di pasal 55, 56, 55 ini yang nanti yang akan dilakukan penuntutan. Dan tuntutannya rata-rata tentu lebih kecil dibandingkan dengan aktor intelektualnya. Atau lagi yang dianggap aktor intelektual plus eksekutor. Nah itu juga bisa menjadi lebih besar lagi nanti tuntutannya begitu Mas Ibrahim.
Mas Roni, terakhir, jadi bagaimana tadi selain hadir di Jakarta, support dari keluarga, Richard juga sudah siap untuk tuntutan? Iya, Mas Ibrahim, tentunya juga kami berharap bahwa proses ini kan sudah berjalan baik, transparan, dan juga independen ya. Jadi kami sangat mengapresiasi jalannya persidangan ini pada jaksa penuntut umum juga pun maupun majelis hakim dalam posisi klien kami sebagai justice collaborator. Tentunya hak-hak dia sebagai GC sudah dipenuhi ya. Dan kami harapannya juga pun bisa dituangkan dalam tuntutan maupun di putusan. Selebihnya Mas Ibrahim kita berdoa seperti yang disampaikan oleh orang tuanya, kita serahkan kepada Tuhan dan kita serahkan bahwa apapun keputusan yang terbaik. Baik, terima kasih Roni Talapesi, kuasa hukum Richard Eliezer, dan juga Jamin Ginting, pakar hukum pidana, telah berbagi pandangan dalam program Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih. Baik.